Hai semua, kembali lagi di channel ini. Dan pada hari ini, sebelum melihat video ini, jangan lupa menonton video saya yang sebelum ini, yaitu tentang asal-usul Tombonuo ataupun asal-usul nama orang sungai. Dan kepada mereka yang sudah bersedia subscribe channel ini, terima kasih. Dan bagi mereka yang belum subscribe, terus subscribe channel ini supaya Anda akan terus dapat melihat dan menonton informasi-informasi yang menarik berkaitan dengan suku-suku dan etnik di Sabah ini. Jadi, topik hari ini adalah topik yang biasanya orang persoalkan, dan itulah sebabnya saya buat video ini dan saya akan menerangkan kepada Anda apakah berkaitan di antara orang sungai dan juga Tombonuo. Jadi, teruskan menonton, kita akan lihat apakah berkaitan di antara kedua-dua bangsa ini. Seperti yang saya sudah terangkan sebelum ini, bahwa orang sungai dan Tombonuo itu adalah sama. Dan berkaitan di antara mereka ini saya bahagikan kepada dua, yaitu persamaan dan juga perbezaan. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, di video saya sebelum ini, bahwa orang sungai ataupun bangsa sungai ini adalah diperkenalkan oleh seorang presiden British yang ketika itu sedang menyusuri sungai Kinabatangan pada ketika itu, dan beliau tidak tahu apa bangsa di tepi-tepi sungai waktu itu. Jadi beliau telah menamakan orang-orang di sekitar itu sebagai the River People, dan orang itu adalah Sir William Frere, yaitu pada tahun 1881. Jadi, mari kita lihat apakah persamaan di antara orang sungai dan juga Tombonuo ini. Oke, kalau kita mau lihat dari segi persamaan, memang persamaan yang paling ketara adalah bahasanya. Oke, bahasa Tombonuo dan sungai adalah sama. Jadi, kalau mungkin Anda keliru, dan mulai hari ini jangan keliru lagi, bahwa sungai atau orang sungai ini dan Tombonuo adalah sama. Hal ini saya dapat terangkan melalui dua kaidah, yaitu kita lihat sebelum dan selepas. Yaitu sebelum Sir William Frere ini memperkenalkan orang sungai ataupun the River People, dan selepas. Jadi kalau kita lihat daripada sebelumnya orang sungai ini tidak dipanggil sebagai orang sungai, tetapi mereka dikenali sebagai orang Tombonuo. Jadi, Tombonuo ini yang saya sudah sebutkan adalah teori kedatangan orang Tombonuo di Pulau Borneo ini adalah berasal daripada Filipina, yaitu di Pulau Palawan. Jadi, kehidupan pada masa dahulu, beribu-ribu tahun pada masa dahulu adalah seperti yang kita tahu, mereka hidup secara pindah-randah ataupun hidup secara nomad. Penghijraan mereka itu sehingga di Pulau Borneo. Jadi ketika itu masih belum ada sistem ataupun pertempatan yang kekal. Jadi itulah sebabnya kenapa seluruh Nusantara ini susul galur mereka adalah Australasia. Jadi kita sudah nampak di situ bahwa sebelum orang sungai ini atau sebelum adanya orang sungai the River People itu, Tombonuo sudah wujud. Jadi mari kita lihat pula selepas tahun 1881 barulah orang sungai ini disebut sebagai orang sungai. Jadi disitulah mula orang cakap antara satu sama lain, kau orang apa. Jadi pengaruh orang British pada ketika itu sangat-sangat hebat, sehingga kan orang-orang kampung pada ketika itu menamakan ataupun menggelar mereka sebagai orang sungai. Jadi disitulah mulanya orang-orang di sekitar situ memanggil diri mereka orang sungai, dan seterusnya orang-orang yang berurusan dengan orang-orang British juga menggelar mereka sebagai orang sungai. Jadi kita sudah lihat sebelum dan selepas. Jadi persamaannya di situ cuma bahasa. Jadi kalau kita lihat dari segi persamaan sebelum dan selepas itu,
memang sebelum orang dipanggil orang sungai, memang asalnya adalah Tombonuo. Jadi selepas ini jangan silap lagi bahwa Tombonuo itu adalah orang sungai juga. Jadi tidak kisahlah kamu letak di kamu punya IC Tombonuo dan orang sungai, dia tidak akan mempengaruhi. Dan mungkin kalau saya punya statement ini salah ataupun saya punya pernyataan ini salah, Anda boleh buat kajian sendiri dan Anda boleh simpulkannya sendiri. Jadi saya sudah membuat kajian saya tersendiri. Kalau Anda mempunyai keraguan, Anda boleh cari sendiri. Oke? Jadi kita lihat dari segi perbezaan. Perbezaannya di sini sebenarnya tiada. Perbezaan sebelum dan selepas ini sebenarnya tiada. Cuma zaman yang berubah yang membentuk sehingga hari ini, di mana generasi baru dan generasi lama tidak mempunyai hubungan ataupun tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang kedua-dua bahasa ini ataupun bahasa ini. Jadi hal ini menyebabkan generasi yang akan datang tidak tahu apa itu Tombonuo dan orang sungai. Jadi secara umumnya Tombonuo itu adalah panggilan tradisional ataupun panggilan sebelumnya orang sungai. Jadi kalau orang sungai ini dia sudah diterima oleh masyarakat pada ketika ini. Jadi kita tidak boleh tarik balik. Jadi kita akan teruskan panggil orang sungai, tapi dalam yang sama kita kena ingat bahwa Tombonuo itu juga adalah di mana datangnya orang sungai itu. Jadi kalau kamu mempunyai pendapat, sila komen di ruangan komen. Dan mulai hari ini jangan silap lagi bahwa Tombonuo dan sungai itu berbeda. Tidak, dia adalah sama. Oke, kita teruskan lagi. Salah satu lagi bukti yang saya temukan menurut kajian saya pada tahun 1884, yaitu 22 hari bulan 9 1984, seorang lagi pegawai British yang bernama Dali bertemu dengan bangsa Tombonuo di semasa perjalanan beliau ke Sungai Pinanga ataupun Melikop dan Melian. Jadi hal ini membuktikan bahwa orang Tombonuo sudah wujud sejak dahulu lagi. Cuma komunikasi yang kurang di antara orang British dengan orang tempatan menyebabkan mereka menggelar orang-orang yang tinggal di tepi sungai itu adalah the river people ataupun orang sungai. Jadi mulai hari ini jangan silap lagi. Oke. Sedikit perkongsian lagi dari saya sebelum saya mengakhiri video ini adalah pengalaman saya sebagai orang sungai. Saya sendiri pun orang sungai, Tombonuo juga. Jadi ketika saya berada di tingkatan 6, ada seorang cikgu yang menanyakan kepada saya bahwa kamu orang sungai? Ya cikgu, saya orang sungai. Tetapi kenapa kamu bukan Islam? Saya bercakap ini, saya tidak bermaksud resis, saya tidak menyentuh sensitivity agama orang lain. Saya cuma menceritakan pengalaman saya. Jadi ketika itu saya sadar bahwa kepentingan orang ketahui perbezaan antara Tombonuo dan sungai itu adalah amat penting. Terus saya menjawab bahwa cikgu, orang sungai itu tidak semestinya Islam dan Tombonuo itu tidak semestinya Kristen atau pagan. Jadi secara kesimpulannya Tombonuo dan orang sungai ini tidak disebut berdasarkan agama, dan dia tidak boleh dinilai melalui agama juga. Jadi mulai sekarang kita ingat bahwa Tombonuo dan orang sungai itu sama sekali tiada kaitan dengan agama. Dia adalah satu proses ataupun satu sejarah yang panjang di mana penukaran satu-satu fenomena ataupun nama itu berlaku sendiri oleh seorang British yang tidak mengetahui bahwa itu orang sungai itu adalah Tombonuo. Jadi mulai hari ini kita ubah konsep. Kalau kamu nampak orang mungkin ada di IC dia Tombonuo ataupun dia orang sungai, tidak semestinya dia beragama Islam atau beragama Kristen ataupun sebaliknya. Jadi saya rasa cukup panjang penerangan saya hari ini, dan mulai hari ini kalau Anda masih ingat ataupun Anda masih
ragu-ragu, Anda boleh buat kajian Anda sendiri. Tapi saya simpulkan hari ini bahwa Tombonuo dan orang Sungai itu adalah sama. Oke, jangan silap menilai, jangan silap memberikan informasi terhadap orang lain. Oke, saya tinggalkan di ruangan komen. Saya tinggalkan Anda di ruangan komen. Yang Anda mempunyai pendapat, silakan komen dan terus share video ini, terus subscribe dan terus like video ini supaya saya mendapat 1000 subscriber yang pertama dan Anda terus dapat informasi-informasi yang baru. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa majukan negara sahabat tercinta. Bye.